Mama Papa semuanya, terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk hadir pada virtual meeting di sore menjelang malam ini. Khusus pada sore hari ini kita akan membahas tentang pertemuan tatap muka terbatas TK Pangudi Luhur yang akan segera kami laksanakan pada awal bulan Oktober ini. Nah, nanti akan ada penjelasan bagaimana proses pertemuan tatap muka kita nanti dan kegiatan belajarnya seperti apa. Jika ada mama papa yang ingin bertanya, nanti akan kami berikan kesempatan. Tapi sebelum bertanya, alangkah baiknya kita dengarkan dulu informasinya dari awal sampai akhir. Nanti jika ada pertanyaan di tengah-tengah bisa disampaikan di chat terlebih dahulu. Nanti baru saya akan lihat pertanyaannya, nanti bisa bertanya secara langsung. Begitu ya Mama Papa? Baik, sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, mari kita, alangkah baiknya kita mengawali segala sesuatu dengan doa. Saya mohon bantuan Ibu Elis untuk memimpin doa pada sore hari ini. Kepada Ibu Elis, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Sita. Selamat malam. Selamat sore Bapak Ibu. Mari kita awali pertemuan ini dengan berdoa bersama. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Mohon yang lainnya dapat mengikuti. Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, puji dan syukur kami haturkan padamu, karena pada sore hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk rapat sosialisasi tatap muka. Kiranya Engkau membimbing dan menyertai kami sepanjang pertemuan ini, sehingga pertemuan ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan kesepakatan bersama yang terbaik bagi kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Ibu Eli sudah memimpin doa pada sore hari ini. Baik, kita langsung mulai saja. Akan ada penjelasan dari Ibu Siska selaku Kepala Sekolah PGTK Pangudi Luhur, Jakarta. Ibu Siska, kami persilahkan. Terima kasih Bu Sita. Selamat sore Papa Mama semuanya. Semoga hari ini kita penuh berkat, sehat selalu. Dan kami sebagai pihak dari sekolah ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan persiapan untuk hari besok untuk tatap muka terbatas untuk anak-anak kita. Nah, banyak sesuatu yang ingin kami sampaikan, tetapi nanti kami akan atur bersama-sama bagaimana alurnya untuk PTM khususnya untuk PAUD ini sendiri seperti apa, lalu nanti apakah bu gurunya yang mengajar dengan cara seperti apa, anak-anak apa yang harus dipersiapkan, dan juga orang tua yang mengantar dan menjemput harus bagaimana. Nanti kami akan menjelaskan. Lalu tadi sudah dibuka, terima kasih oleh Bu Sita, oleh Bu Elis juga sudah mengawali dengan doa. Mohon izin saya akan langsung masuk ke materi saja untuk share materi. Saya akan dibantu dengan Miss Justin. Baik. Terima kasih atas kesempatan pada sore hari ini. Kami akan memberikan sedikit tentang sosialisasi pertemuan tatap muka. Nanti akan dibantu oleh ibu guru atau wali kelas tentang simulasinya seperti apa. Nanti kami juga memiliki video bagaimana cara anak dari awal datang dan belajar di dalam kelas lalu pulang dijemput oleh penjemput orang tua atau yang menjemput. Lalu next Miss Justin. Oke, agenda hari ini tadi sudah dibuka, pengantar langsung dari saya langsung masuk ke sosialisasi, nanti kita juga ada tanya jawab, lalu nanti kita ada penutupnya. Dan next. Oke, untuk pengantarnya,
kami sudah menyiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan PTM ini. Jadi sama seperti orang tua yang mungkin ada sedikit kekhawatiran, ada kebingungan dan lain sebagainya. Kami pun juga mengalami hal yang sama. Tetapi kami banyak dibantu oleh pihak-pihak yang telah berpengalaman, yaitu dari yayasan, dari para bruder, lalu dari dinas setempat juga membantu kami untuk menyiapkan segala sesuatunya. Untuk di awal kami memang sudah divaksinasi seluruhnya. Jadi seluruh guru bahkan termasuk pelaksana pun juga sudah vaksin semuanya. Kami harapannya kami semua sudah divaksin, sehat-sehat semuanya. Kami juga pengecekan bahwa apakah kami memiliki penyakit bawaan atau tidak, kami selalu kontrol segala macamnya. Lalu harapannya untuk kedatangan memang mohon maaf sekali untuk kedatangan anak-anak ke sekolah itu kami membatasi sekali karena memang anjurannya belum diperbolehkan untuk secara bersama-sama dalam satu waktu yang sama bersama-sama anak-anak, beberapa anak datang ke sekolah. Kami selama ini masih memberikan pelayanan satu anak per satu anak. Mungkin dalam satu hari ada 2-3 anak yang akan datang ke sekolah kemarin seperti itu, tapi kami membatasi jamnya dan ruang lingkupnya, jadi tidak di satu tempat yang sama seperti itu. Lalu untuk kesempatan sore hari ini, kami juga ingin menyampaikan terima kasih sekali untuk Mama Papa yang telah mengikuti pelatihan materi yang beberapa hari kemarin kami meminta sertifikatnya. Terima kasih sekali atas partisipasinya dan kesediaannya untuk mengikuti dan juga mengumpulkan sertifikat kepada wali kelas. Harapannya ini adalah suatu bukti bahwa orang tua dapat memahami juga apa sih yang harus dipersiapkan, apa sih yang harus diberikan kepada anak-anak di rumah. Dan kami sebagai guru pun juga semakin memahami bagaimana cara belajar, cara memberikan materi untuk anak-anak untuk lebih baik lagi. Tentunya juga yang terutama itu adalah kebutuhan anak itu sendiri. Begitu. Lalu seminggu yang lalu kami dapat sertifikat dan SK dari Kadis dari dinas tentang sekolah TK Pangudul diperbolehkan untuk membuka PTMT dengan syarat tertentu, dengan harapannya kita semua juga masih terkontrol dengan baik. Miss Justin. Oke. Lalu dari SK tersebut kami sudah mempersiapkan segala sarana prasarana yang dibutuhkan, lalu kami guru-guru dan karyawan juga dilatih bagaimana untuk persiapan pembelajaran untuk khusus untuk PTM ini. Lalu juga kami didukung oleh Yayasan Pangudi Luhur, kami dibina oleh kakak-kakak kami di SD, di SMP, banyak sekali ilmu yang kami peroleh sehingga kami dapat mempersiapkan segala sesuatunya. Next, Miss Justin. Oke, kita langsung masuk. Next. Oke, nah syarat untuk PTMT sendiri, nomor 1 adalah izin dari orang tua murid. Seperti yang kami infokan kemarin, kita membutuhkan izin dari orang tua murid. Jika ada anak yang tidak diizinkan pun, berarti kami juga tidak dapat memaksa untuk anak datang ke sekolah. Sehingga orang tua, memang ini poin pentingnya adalah di orang tua sendiri, apakah nanti mengizinkan atau tidak. Nah, kalau yang sudah mengizinkan, kami harap mengisi surat pernyataan bermaterai. Kemarin sudah di-share oleh Ibu Guru. Nah, itu nanti diisi, lalu hari pertama datang ke sekolah bisa dibawakan dan diberikan, bisa ditaruh di tas anak, atau diberikan sama gurunya juga boleh saat datang ke sekolah. Lalu, syarat berikutnya adalah pendidik, tenaga kependidikan, murid dalam kondisi sehat. Itu pun pasti melalui pengecekan. Jadi kalau kami bilang ada screeningnya, sehari sebelumnya nanti orang tua murid akan diinfokan oleh guru kelas masing-masing bagaimana kondisi anak saat itu atau malam itu, memungkinkan nggak kalau besok paginya ke sekolah, seperti itu. Lalu sekolah kami atau
TK Pangudi Luhur juga memiliki Satgas COVID. Memang ini kita bentuk supaya kami juga bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Seperti ini kami juga bekerja sama dengan Puskesmas, kami juga bekerja sama dengan SD khususnya karena kami satu lingkup atau satu wilayah. Untuk sarana prasarana juga kami sudah menyiapkan seperti yang tadi saya sampaikan, terutama untuk SOP terkait dengan PTMT, kami juga sudah menyiapkan segala sesuatunya, termasuk SOP kedatangan anak, SOP anak saat belajar, SOP saat anak pulang, penjemputan, dan juga apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan anak atau orang tua atau guru saat di sekolah saat PTMT ini. Next, Miss. Oke, ini sekarang kita masuk ke jadwal KBM dalam PTMT dulu. Jadi dalam PTMT ini kami hanya diizinkan di 3 hari dalam 1 minggu. Jadi hanya hari Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk kelas TKB dan kelas TKA saja dulu, khususnya seperti itu. Karena untuk playgroup masih dalam proses. Jadi belum mengikuti PTMT yang tahap seperti ini. Nah, nanti di hari Senin itu ada TKB kelompok 1, karena kebetulan TKB ada 2 kelompok, lalu untuk hari Rabunya untuk TKA, kemudian hari Jumatnya untuk TKB kelompok 2. Maaf, ini yang hari Rabu ini kelas TKA itu satu kelompok saja. Lalu, apakah bagaimana yang terjadi dalam proses KBM ini akan dijelaskan oleh guru TKB dan guru TKA. Hari ini saya akan minta tolong untuk TKB oleh Bu Sita dan juga untuk TKA oleh Bu Tika. Monggo, silakan. Guru TKB dulu, Bu Siska. Oke, baik. Mama Papa, untuk kegiatan belajar TKB ini, karena kami nanti pagi harinya itu belajar bersama anak-anak yang PTM, kemudian di siang harinya, nanti untuk anak-anak yang tidak mengikuti PTM akan kami ajar menggunakan Zoom. Jadi kegiatan belajarnya baik yang di sekolah maupun yang di rumah itu sama. Cuma bedanya dengan memohon maaf, jadi perlengkapan belajar yang di rumah anak itu harus dibawa ke sekolah. Tapi tidak semuanya dibawa, nanti akan diinformasikan oleh gurunya, hari itu akan membawa apa saja. Jadi Mama Papa cukup membawa apa saja yang diminta oleh ibu gurunya. Ya, jadi tidak semuanya serta-merta dibawa bersama-sama, itu tidak. Jadi hanya yang dicatatkan oleh guru bahwa besok akan belajar A, lalu membawa apa, itu saja yang dibawakan ke anak-anak. Dan perlengkapan belajar itu tentunya tidak ditinggal karena harus dibawa pulang lagi, karena di hari Selasa dan Kamis anak-anak tidak belajar di sekolah, tetapi belajarnya di rumah. Jadi hanya dibawa pada hari Senin yang di kelompok 1 dan dibawa di hari Jumat yang di kelompok 2. Seperti itu. Kegiatan belajarnya hampir sama dengan kegiatan belajar biasanya kita kalau sedang online. Jadi tidak banyak perubahan, hanya suasananya saja yang berubah. Biasanya lewat layar laptop atau layar handphone, ini langsung tatap muka dengan gurunya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih Maman. Dan ini ada jadwalnya ya, di hari Senin itu untuk kelompok 1, nanti akan melakukan PTM, ketemu sama gurunya, lalu yang kelompok 2 dan teman-teman yang tidak ikut PTM akan belajar via Zoom sama guru TKB. Lalu nanti di hari Selasa ada pelajaran bahasa Inggris, seperti biasa kita akan online. Lalu kegiatan belajar lainnya dengan video tutorial, seperti kegiatan Selasa kita yang sudah rutin saat ini. Nah, kemudian hari Rabu biasanya itu kan kita video call. Tapi karena hari Rabu ini TKA PTM dan guru TKB harus mendampingi guru TKA PTM, maka kegiatan video call tersebut akan diganti menjadi online Zoom. Jamnya jam 10.15. Mohon maaf di situ salah. Jam 10.15 setelah PTM TKB
PTM TKA selesai, nah nanti guru TKB akan melakukan online Zoom bersama-sama pada pukul 10.15 dengan breakout room. Ini di sini semua murid berkumpul ya, baik kelompok PTM kelompok 1-2 sama teman-teman yang tidak ikut PTM itu akan Zoom pada pukul yang sama 10.15. Lalu di hari Kamis tidak ada kegiatan PTM, kegiatan belajar komputer yang tadinya di hari Senin, kami rubah di hari Kamis. Dan kalau hari Kamis itu kalau di hari Kamis itu komputer ini kan online hanya 2 minggu sekali. Jadi tetap 2 minggu sekali. Jika memang tidak ada online, kita akan gunakan video tutorial seperti hari Senin. Aktivitas kegiatan di hari Senin seperti itu. Nah, lalu untuk hari Jumatnya PTM untuk kelompok kedua. Nanti anak-anak belajar pagi hari pukul 8.30 sampai 9.30. Lalu teman-teman yang tidak PTM yaitu kelompok 1 dan teman-teman yang di rumah itu nanti akan belajar menggunakan Zoom. Untuk yang sudah PTM tidak usah ikut Zoom lagi begitu. Seperti itu kurang lebih sih Mama Papa. Untuk kegiatan belajarnya tidak banyak perubahan yang dramatis, hanya memang jadinya perlengkapan yang di rumah harus dibawa saja ke sekolah. Gitu. Nanti kami akan informasikan harus membawa apa, jadi tidak semuanya dibawa. Seperti itu saja kurang lebih. Ibu Tika, silakan Ibu Tika. Iya, baik Bu Zita. Selamat malam Mama Papa. Saya akan menerangkan kegiatan belajar mengajar untuk kelompok TKA. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kelompok TKB. Jadi anak yang datang PTM pada hari Rabu membawa peralatan yang memang sudah diinformasikan oleh guru kelas masing-masing ya Mama. Jadi ya peralatannya juga LK dan bahan untuk belajar untuk hari itu. Juga ya itu. Lalu yang biasanya kita ada kegiatan belajar online secara video call, dengan adanya PTM ini, maka kegiatan belajar dengan video call ditiadakan. Diganti semuanya dengan kegiatan Zoom online. Seperti itu. Karena TKA itu mendapat giliran PTM di hari Rabu, maka bagi anak-anak yang tidak mengikuti PTM akan belajar online setelah PTM TKA selesai, jam 10.15. Untuk hari Senin, saya mulai dari hari Senin, itu yang biasanya ada Zoom bahasa Inggris bersama Miss Justin, karena TKB sedang PTM, maka guru-guru TKA mendampingi, sehingga kegiatannya diubah menjadi Zoom online dengan waktu bersamaan, yaitu jam 10.15 ya, bukan jam 10, tapi jam 10.15. Mohon maaf, Mama. Apa? Ya, seperti itu. Lalu untuk hari Selasa yang biasanya video call itu juga diganti dengan Zoom juga seperti itu, dan ada kegiatan tutorial bahasa Inggris. Gitu. Untuk kegiatan melukis yang biasanya sama PR itu hari Selasa, untuk minggu kedua setelah kegiatan PTM itu akan diubah menjadi hari Senin ya Mama Papa. Jadi tidak bentrok kegiatan tutorial bahasa Inggris dengan tutorial melukis tidak secara bersamaan. Jadi yang melukis itu nanti akan jadi hari Senin dan yang Selasa tutorialnya bersama dengan Miss Justin bahasa Inggris gitu. Lalu untuk Rabu tadi sudah kegiatan online dan PTM. Lalu untuk hari Kamis yang biasanya kegiatan Zoom kelas di Zoom kelas masing-masing, ini sekarang diubah menjadi Zoom bahasa Inggris. Jadi kegiatan yang biasanya Zoom bahasa Inggris hari Senin diubah jadi hari Kamis. Dan kegiatan video tutorial, jadi belajarnya via tutorial guru, seperti itu. Begitu juga di hari Jumat ada Zoom komputer yang dilakukan 2 minggu sekali, ditambah juga dengan kegiatan video tutorial dari guru, seperti itu. Seperti itu, ya sepertinya cukup. Dan untuk belajar mungkin untuk anak-anak PTM, mungkin saya menambahkan dari Bu Zita, selain bawa alat dan buku, mungkin anak-anak membawa air minum ya Mama. Gitu. Untuk kita tidak dari Sudin tidak disarankan untuk bawa makanan, tapi untuk minum masih diperbolehkan seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu Bu Siska yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sita dan Bu Tika. Lanjut Miss Justin untuk pemaparan yang tadi.
Oke, tadi sudah dijelaskan tentang KBM dan tadi juga sebelum masuk ke sini ada jam masuk dan jam ke pulangnya itu jam berapa. Untuk masuk sekolah itu tadi kami belum mencantumkan di jadwal itu tadi. Jadi anak masuk untuk PTM ini adalah jam 8.30, jam setengah 9 pagi, dan di sekolah berada di sekolah hanya 1 jam atau 60 menit saja. Jadi nanti kami akan mengatur dan standby di tempat atau penjemputan kami sebagai guru di depan itu, kami akan standby dari jam 7.30. Jadi misalnya ada anak yang rumahnya agak jauh atau biar tidak terlambat seperti itu, bisa datang lebih cepat seperti itu. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan, saya jelaskan sedikit tentang aturan murid saat PTMT. Untuk jam masuk tadi jam 8.30, kemudian anak juga wajib pakai masker dan jaga jarak, khususnya untuk prokesnya ini kita menjaga sekali. Untuk cuci tangan sebelum masuk ke area sekolah, kami sudah menyiapkan wastafel di depan, di area masuk TK dan SD, lalu nanti ada pos untuk pengukuran suhu tubuh, lalu nanti di situ juga ada pencatatan. Jadi anak datang ke sekolah, kami mencatat berapa suhunya, dan nanti waktu pulang pun kami juga mencatat. Jadi jika terjadi sesuatu hal atau tiba-tiba anak panas di sekolah atau kurang enak badan, kami langsung membawa anak ke ruang isolasi di dekat kelas, lalu nanti kami akan menghubungi orang tua sebagai penjemput untuk membawa pulang anak itu tersendiri. Terus lanjut untuk di dalam kelas tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Tika, tidak diperkenankan untuk kegiatan makan, jadi hanya diperbolehkan minum saja. Jadi karena pembelajaran cuma 60 menit, harapannya anak sudah disiapkan sedemikian rupa dari rumah, sudah sarapan, mungkin ada snack juga di rumah, lalu datang ke sekolah membawa minum. Lalu nanti kalau untuk pipis atau pup seperti itu, karena di dalam kelas ada 2 guru, jadi akan membantu. Jadi akan diantarkan ke toilet tanpa ada sentuhan. Harapannya seperti itu. Tapi kalau misalnya ada kejadian pup atau maaf sesuatu hal yang tidak diinginkan, kami langsung menghubungi orang tuanya. Misalnya ada anak muntah atau diare seperti itu. Jadi kami harapannya ada kerjasama dengan orang tua. Lalu untuk di situ kami juga sangat menjaga untuk tidak ada sentuhan, dalam artian tidak ada jabat tangan, tidak ada kegiatan memeluk. Jadi kalau misalnya menggendong pun juga kami menghindari hal itu. Jadi kalau pas anak-anak dibawa ke sekolah tiba-tiba cranky atau menangis atau hal yang sebagainya, kami memberikan kesempatan sama orang tua dulu di depan. Kalau memang sudah siap bisa masuk, tapi kalau memang tidak siap tidak usah masuk dulu seperti itu. Next, Miss Justin. Oke, untuk aturan orang tua murid saat PTMT, wajib menggunakan masker, jaga jarak, itu pasti. Kemudian orang tua yang sudah mengizinkan di sini diharapkan pasti juga menjaga di rumah, menjaga di jalan untuk prokesnya ini, sehingga anak-anak juga terjaga. Lalu untuk area masuknya seperti apa, nanti kami akan menayangkan videonya supaya bisa jelas. Lalu untuk parkir pun tadi kami dapat informasi dari Bruder akan dibukakan parkir di Plaza Mebel. Jadi untuk menghindari kerumunan dan lain sebagainya. Untuk kerumunan itu sendiri, sedikit penjelasan, mungkin yang punya kakak-kakak di SD atau punya anak di SD pasti tadi sudah mengikuti sosialisasi PTMT juga, bahwa di sana SD itu juga dibagi dalam 3 hari yang sama, tetapi jamnya berbeda dengan kita. Jadi mereka itu masuk jam 8. Kalau namanya PTMT ini tidak ada anak yang terlambat datang dan terlambat pulang. Jadi untuk SD
masuknya itu jam 8, kita jam 8.30. Harapannya ini mengurangi kerumunan dan juga mengurangi crowded di depan area TKSD. Seperti itu. Lalu untuk pengantar dan penjemput, harapannya kita on time. Kalau misalnya kena macet atau baru sampai PIM tapi sudah jam 9 istilahnya gitu. Ya mohon maaf, silakan putar balik untuk pulang saja daripada nanti sampai ke sekolah waktunya juga sudah habis seperti itu. Jadi kami memang sangat ketat sekali untuk datang dan penjemputannya. Lalu untuk datang dan penjemputannya pun juga nanti di grup itu akan diinformasikan 10 menit sebelum anak keluar kami menginformasikan orang tua diminta untuk standby. Jadi nanti kami mengantarkan anaknya, orang tua sudah ready, belum yang wah masih macet di ITC atau masih macet di Blok A seperti itu. Harapannya seperti itu. Lanjut. Berikutnya Miss Justin. Untuk alur kedatangan anak akan di-share oleh Miss Justin videonya. Kita saksikan bersama-sama. Tata cara dan simulasi datang dan pulang selama pembelajaran tatap muka terbatas. Pengantar menurunkan anak di depan pintu gerbang SD. Mobil dipersilahkan parkir. Dengan tetap menjaga jarak, sebelum masuk ke dalam sekolah, anak diantar sampai pada tempat cuci tangan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Pengantar dipersilahkan untuk kembali ke mobil. Selanjutnya, anak akan diarahkan menuju ke tempat pengecekan suhu tubuh dan akan dicatat secara lengkap oleh petugas. Kemudian, anak diarahkan untuk menuju ke dalam sekolah dengan mengikuti tulisan tanda masuk berwarna biru yang tertera di lantai. Setelah sampai di gerbang terdalam dekat kantor tata usaha, anak wajib menginjak kotak berwarna biru yang berfungsi untuk membersihkan bakteri-bakteri yang menempel pada sepatu anak. Selanjutnya, anak diarahkan berjalan menuju kelasnya masing-masing dan duduk di kursi yang sudah ditempelkan nama anak atau foto anak dengan bantuan arahan dari ibu guru. Setelah sampai di dalam kelas, anak dipersilahkan untuk meletakkan tasnya pada kursi dan mengeluarkan peralatan belajar dan botol minumnya. Selama jam pembelajaran berlangsung, anak diharapkan untuk tetap duduk di kursinya. Di bawah kursi dan meja sudah diberikan tanda untuk anak sebagai pembatas antara teman dengan dirinya. Setelah pembelajaran selesai, anak segera merapikan peralatan dan botol minumnya, lalu siap berdoa pulang. Guru mengarahkan anak secara bergantian untuk mencuci tangannya sebelum keluar kelas. Sesampainya di depan kelas, anak berbaris rapi dengan tetap menjaga jarak.
Bersama wali kelas, anak-anak diantar menuju gerbang dalam sekolah untuk pengecekan suhu dan dicatat oleh petugas. Kemudian anak bersama wali kelas berjalan keluar mengikuti tanda berwarna merah yang ada di lantai. Sambil menunggu anak keluar dari gerbang, penjemput bisa mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Di gerbang TK, anak-anak berbaris rapi dengan tetap menjaga jarak sambil menunggu giliran namanya dipanggil satu persatu. Baik, demikian adalah alurnya bagaimana anak datang dan pulang. Tetapi nanti pada kesempatan PTMT kami semua guru-guru dan pelaksana juga sudah standby di posisinya masing-masing sehingga anak diharapkan tidak benar-benar jalan sendiri. Itu tadi contohnya untuk TKB, harapannya anak-anak sudah mulai mandiri dan bisa diarahkan. Mandiri. Untuk yang TKA nanti akan dibantu dan diarahkan. Jadi untuk kedatangan dan pulangnya juga dibantu. Jadi untuk orang tua juga hanya sampai di titik tersebut, lalu nanti untuk parkir dan lain sebagainya, kami pokoknya akan menghubungi orang tua 10 menit sebelum jam pulang, kami mengkoordinasi. Jadi nanti di grup itu adalah fungsinya adalah untuk membuat anak itu tidak menunggu terlalu lama, harapannya seperti itu. Jangan sampai kalau cuman hanya sekedar menunggu, ya Bu, kita mau drop off atau mau sedang muter, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya masih di mana itu harapannya jangan sampai seperti itu. Lalu untuk karena pembelajaran hanya 1 jam atau 60 menit saja, kegiatan belajar mengajar di kelas pun juga nanti didesain sebagaimana mungkin untuk gurunya itu memberikan pembelajaran yang sangat menarik dan membuat anak itu lebih berkembang. Khususnya dalam sosial emosionalnya, anak-anak juga dapat bertemu dengan guru dan teman-temannya, meskipun tidak dapat berpegangan atau berdekatan, seperti itu. Boleh kembali ke slide tadi, Miss Justin? Apakah sudah terlihat, Bu Siska? Oke, sudah. Baik, jadi untuk tadi alur sudah, lalu sekarang penutupnya adalah komunikasi di grup PTMT ini menjadi hal yang paling penting karena kami dapat berkomunikasi dengan orang tua murid. Yang pertama untuk screening awal semalam sebelum hari H, kemudian segala sesuatu untuk kedatangan, penjemputan, segala macam bisa dikomunikasikan di grup tersebut. Lalu nanti untuk materi atau apa yang harus dibawa juga guru akan memberikan informasinya dari grup tersebut. Seperti itu. Kembali lagi, kesehatan adalah hal utama. Mari kita jaga kesehatan anak dan diri kita. Berilah dukungan untuk anak dalam proses belajar yang memang orang tua mengizinkan untuk tatap muka seperti hari rencana ke depan ini oleh orang tua yang saat ini sudah hadir, dan ataupun saat di rumah. Jadi kita semua dukung anak supaya anak dapat berkembang lebih baik lagi. Nah, PTMT ini harapannya di hari Senin, Rabu, dan Jumat ini, di sela-sela itu ada hari Selasa dan hari Kamis, kami harapannya dapat membersihkan ruang-ruang kelas, kami juga dapat memberikan istirahat untuk ruang kelas itu dibuka supaya ada pergantian oksigen dan udara dan lain sebagainya. Nanti tim kami akan membersihkan segala sesuatunya. Lalu kami tidak menutup kemungkinan jika ada orang tua murid atau anak yang akan datang ke sekolah, tetapi harus izin oleh guru kelas masing-masing, diizinkan bisa atau tidak, semacam itu. Dan juga kami juga mohon pengertiannya kepada orang tua murid supaya kita semuanya, marilah kita bekerja sama untuk baiknya dan lancarnya kegiatan ini, sehingga anak-anak juga memiliki pengalaman datang ke sekolah
datang bersama dengan teman dan juga bisa berinteraksi dengan baik. Cukup dari saya, Bu Sita. Silahkan dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab. Baik, terima kasih Ibu Siska untuk pemaparannya. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab ya, Mama Papa. Saya mulai dari yang di chat dulu. Nanti kalau yang di chat sudah selesai, baru menggunakan raise hand. Oke, yang pertama ini ada Mama Dasan B1. Selamat malam, izin bertanya, anak-anak masuk sekolah jam berapa? Ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Siska ya, pukul 8.30 anak-anak sudah mulai belajar. Jadi diharapkan sebelum 8.30 ya Bu Siska ya, sudah datang ke sekolah. Lalu berikutnya ada dari Ibu Bella Febrina Sinaga. Izin bertanya Ibu, jadi setiap anak hanya mendapat kesempatan PTM sekali saja dalam seminggu ya? Terima kasih. Jawabannya iya, memang anak-anak di peraturan dari dinas, setiap anak hanya boleh diizinkan seminggu sekali saja masuknya, tidak bisa 2 kali. Oke, lalu berikutnya pertanyaan dari Ibu Monika Lana Kartika. Apabila SDPL juga PTM, apakah tidak banyak orang jadinya ya Bu? Terima kasih. Apakah Ibu Siska yang menjelaskan Bu? Baik, terima kasih Bu Sita. Untuk pertanyaan berkaitan dengan PTM yang dilakukan SDPL juga, kebetulan kami sudah mencari luang waktu yang harapannya tidak bentrok atau bersamaan. Seperti jam masuk, SD itu jam 8, itu mulai bukan anak baru datang jam 8, tapi jam 8 sudah mulai di kelas pembelajaran. Jadi seperti yang sudah diinfokan di sosialisasi SD sendiri, jadi anak bisa datang jam 7:30 atau sebelumnya. Jadi nanti jam 8 sudah di atas, sudah duduk di kursinya masing-masing, lalu pembelajaran. Nah, khusus untuk TK, kita mulai jam 8.30 dalam pembelajarannya. Jadi harapannya anak tuh mulai alur datang itu sekitar jam 8. Seperti itu. Harapannya anak juga tidak terlalu lama menunggu, tetapi juga tidak terlalu tergesa-gesa untuk datang dan lari-lari masuk ke kelas seperti itu. Lalu untuk biar tidak bertemu, kami sudah mendesain untuk anak masuk tetap lewat jalurnya SD seperti itu, lalu belok ke TK tadi seperti di alur, tetapi pulang orang tua bisa menjemput di area selasar yang tadi sudah ada di video tadi. Lalu untuk jam pulangnya pun juga tidak bersamaan dengan SD. Oleh sebab itu, untuk parkir dan lain sebagainya, kami dari TK dan SD, dari YPL sendiri, melarang untuk parkir di area parkiran guru dan parkiran SD. Itu dilarang. Jadi diperbolehkan di Plaza Mebel atau di luar. Jadi habis antar, drop, terus keluar, terus nanti jemput di jam yang tepat, seperti itu. Begitu, Bu Sita. Oke, baik. Terima kasih Ibu Siska. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Inawati Surbakti. Ini pertanyaannya, jika anak datang sebelum jam 8.30, apakah diperbolehkan main di tempat bermain yang di sekolah? Lalu bagaimana tempat bermain yang ada di outdoor untuk sterilisasinya, Bu? Apakah rutin disemprot? Oke, baik. Langsung saya jawab. Untuk anak datang, untuk jadwal PTMT, tidak diperkenankan anak bermain di playground. Jadi anak datang hanya datang dan duduk di ruang kelas. Nanti di situ kita atau bu guru sudah ready, bu guru kelasnya sudah ready di dalam kelas, sehingga nanti anak yang sudah datang akan ditemani oleh ibu guru, nanti bisa tanya jawab, bisa cerita, nanti bu guru bisa memulai segala sesuatunya sebelum pelajaran dimulai, sebelum teman-temannya berkumpul, seperti itu. Lalu untuk permainan di outdoor, untuk sterilisasinya kami selalu memberikan disinfektan rutin 2 hari sekali, penyemprotan, lalu pembersihan juga seperti itu. Begitu, Bu Sita? Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Mama Chelsea. Ibu, kalau di tengah-tengah pelajaran anak kebetulan ingin ke toilet, bagaimana? Apakah diperbolehkan, Ibu Siska? Boleh sekali. Nanti di dalam kelas ada 2 ibu guru, 1 ibu guru wali kelas yang siap mengajar, 1 ibu guru pendamping nanti akan membantu ke toilet. Kalau pipis dan memakai
membutuhkan tisu dan lain sebagainya akan diarahkan. Tetapi kalau seperti pupuk seperti itu, ibu guru akan memakai sarung tangan khusus, sarung tangan latex untuk misalnya bantuan untuk mencebok, maaf. Seperti itu. Baik. Oke, baik Bu Siska. Selanjutnya dari Mama Naya dan Nares. Malam Ibu, untuk masker anak-anak apakah wajib menggunakan double mask atau dan juga face shield Bu, sesuai dengan isi surat pernyataan? Baik, kami harapannya anak memakai masker dan kalau anjuran dari pemerintah sendiri, kami sebagai guru pun ada masker dan ada face shield. Kalau anak-anak sendiri dianjurkan kemarin dari dokter anak juga masker medis dan face shield itu sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau misalnya anak bisa double masker dan face shield misalnya tambah face shield itu diperbolehkan seperti itu. Oke, baik. Berarti kalau misalnya seandainya anak cuma pakai satu masker lalu pakai face shield nggak apa-apa ya Bu Siska ya, nggak harus double ya. Oke. Kalau seandainya nggak pakai face shield Bu Siska, misalnya double masker aja gitu, Boleh. double tapi maskernya Boleh. ya. Tapi kalau satu masker doang nggak pakai face shield, kami akan menyediakan masker untuk anak-anak. Jadi setiap kelas kami menyediakan masker anak yang baru dan bersih, nanti anak bisa ambil satu-satu atau gurunya nanti akan membantu menggunakan alat untuk mengambilnya, lalu anak bisa double masker. Seperti itu. Oke, baik Ibu Siska. Berikutnya dari Ibu Adelin Napitupulu. Malam Bu, kalau minggu anak ini ikut PTM, lalu minggu depan anak tidak mau ikut, apa mungkin bisa selang-seling waktunya Bu? Oke, untuk kegiatan PTM ini kan akan dikoordinasi oleh guru kelas yang sudah ada di grup ini, grup yang baru ini, grup PTM kelas. Nah, anak itu datang dan tidaknya itu silahkan berkoordinasi di grup tersebut. Jadi misalnya kalau saat ini, besok, oke, anak datang, terus hari Minggu berikutnya anak ada demam, ada orang tuanya yang sakit, atau anaknya bangun kesiangan, silakan menghubungi guru kelasnya masing-masing dan izin untuk tidak ikut seperti itu. Tapi bisa mengikuti kegiatan di online-nya, seperti itu. Ya, baik. Jadi jika memang tidak memungkinkan anak untuk ikut PTM itu tidak apa-apa Ibu. Boleh. Jadi kan ikut kegiatan online ya Bu Siska Ya, ya. betul. Baik. Selanjutnya Ibu Liliana Angelika. Kalau misalkan kondisi anak tidak memungkinkan untuk PTM hari itu, artinya anak akan join di kelas online jam 10.15. Ya, betul. Sudah terjawab tadi ya, dengan pertanyaan berikutnya. Ya, jadi kalau anak tidak ikut PTM, otomatis anak harus ikut join kelas online pukul 10.15. Begitu. Lalu berikutnya ada dari Mama Papa Semi, TKB. Malam Bu, mau tanya apa orang tua boleh menunggu sampai jam pulang karena hanya 1 jam? Oke, untuk menunggu, kegiatan menunggu tidak diperbolehkan menunggu di area sekolah. Jadi misalnya menggunakan kendaraan, ini alternatif saja, bisa parkir di Plaza Mebel, tapi di Plaza Mebel itu kan memang berbayar. Jadi bisa parkir di Plaza Mebel, atau putar-putar, atau mencari tempat yang lain seperti itu. Begitu. Baik, jadi tidak boleh di area sekolah ya Bu? Ya. Di luar nunggunya. Oke, mungkin bisa nongkrong-nongkrong gitu ya. Tapi harus sebaiknya tidak ya. Ya, jangan. Ya. Oke. Baik, berikutnya dari orang tua Naras B3. Berarti kalau sudah double masker tidak perlu face shield nggak apa ya, Bu? Ya, boleh. Terus dia Mama Naras atau Papa Naras ini minta dijelaskan ulang tata cara datang ke sekolahnya. Tadi saya agak kurang jelas karena sinyal. Oh, Bunda Naras, dari Bunda Naras. Ada ya, Bunda. baik. Untuk alurnya nanti kami akan ini hasil dari Zoom ini kami akan post di YouTube sekolah, nanti bisa ditayangkan ulang, bisa disaksikan ulang. Lalu kalau misalnya nanti membutuhkan penjelasan detail dari gurunya, misalnya ada kasus-kasus tertentu anak ini Bu, apa namanya, kalau pakai masker ada memiliki sesuatu, misalnya kayak gatal-gatal atau jadi sesuatu seperti itu, silahkan menghubungi gurunya, atau anak ini memiliki
jam tertentu harus minum obat, misalnya seperti itu. Silakan menghubungi gurunya atau menggunakan anak ini harus ada bau-bauan minyak kayu putih nih Bu, misalnya seperti itu. Silakan menghubungi gurunya. Jadi biar gurunya aware anak ini yang PTM ini sangat dijaga sekali, harapannya terkontrol sedetail mungkin anak ini kenapa-kenapa dan bagaimananya, begitu. Untuk yang double masker tanpa face shield nggak apa-apa. Ya. Boleh. Oke. Baik, berikutnya dari Selo. Ini mama, papa, orang tua Selo. Apakah anak boleh diantar atau dijemput dengan menggunakan kendaraan umum, misalnya Grab atau Gojek? Intinya bukan kendaraan pribadi. Bagaimana Bu Siska? Oke, untuk kedatangan menggunakan kendaraan umum disarankan tidak menggunakan angkot, MRT atau mungkin bis atau Kopaja ya, sekarang udah nggak ada ya seperti itu. Tapi kalau misalnya busway ya. Tapi kalau misalnya naik Grab car seperti itu atau naik GoCar yang harapannya di dalam satu ini hanya ada kita, istilahnya seperti itu, masih diperbolehkan. Kalau Gojek Bu, Gojek. Ini Gojek motor maksudnya. Oh iya, Gojek kayaknya motor. Gojek motor Mas. Ya. Kami bisa melihat kondisinya kalau naik Gojek motor bawa anak kan berarti ada di tengah-tengah gini. Ya kan ya. Harapannya pokoknya semua harus dijaga, boleh tapi saling menjaga. Jadi kami akan tracing anak ini datang naik apa, lalu sama siapa, berangkat dan pulangnya, seperti itu. Ini tujuannya untuk keamanan kita semuanya, harapannya tidak ada suatu hal yang negatif atau suatu hal yang merugikan anak lain atau orang lain, seperti itu. Begitu. Baik, oke. Selanjutnya Ibu Adeline bertanya lagi, Bu. Untuk kriteria masker medis yang bisa digunakan anak kalau pakai dengan KN95 atau KF94 itu tetap perlu double atau boleh hanya satu tanpa face shield? Oke, untuk KN95 atau KF94 tidak perlu pakai tambah face shield atau tambah double masker. Oke, baik. Selanjutnya Ibu Niki Radian, papanya Bapak ya, papanya Nolan, maaf saya salah. Saya mau tanya, apabila sudah menggunakan masker 3 lapis, masker 3 lapis, apakah harus menggunakan double atau 2 masker? Itu ya. 3 lembar itu seperti masker medis ya. Ya, selamat malam Bu. Ya, pada dasarnya pertanyaannya sudah terjawab tadi Bu. Oh iya. Ya, dengan menggunakan KF94 atau KN95 berarti ya. Iya. Baik Pak. Baik. Oke, selanjutnya dari orang tua Hasbi. Kalau untuk naik motor masuknya seperti waktu ambil tugas? Ya, kalau untuk naik motor drop off-nya di situ seperti ambil tugas, seperti tadi yang mobil turun itu tetap di situ. Jadi putarannya sama seperti itu, tapi langsung motornya pulang atau pergi seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya ada Ibu Stefani. Malam Bu, saya Mama Madeline A1. Bagaimana kalau orang tua mengantar dengan kendaraan umum seperti GoCar, apa tetap tidak boleh menunggu di daerah sekolah? Jadi dia pakai GoCar, terus tetap nggak boleh tunggu di sekolah. Gitu. Iya, kalau menggunakan GoCar, motor, apapun kendaraannya, intinya tidak boleh parkir di area sekolah. Jadi parkirnya di Plaza Mebel boleh, di pulang dulu boleh, atau di tempat yang lain, tempat umum. Oke, baik. Maaf Bu Siska, mungkin lebih tepatnya pertanyaannya karena menggunakan GoCar, kan pada saat mengantar anak, mobil GoCar-nya kan sudah pergi gitu Bu. Nah, orang tuanya tanpa mobil itu, apakah boleh menunggu di area sekolah? Begitu barangkali Bu Siska. Mohon maaf, tidak boleh. Berarti tetap harus menunggu di area di luar sekolah ya Ibu? Oke, baik, dari chat sudah habis. Oke, ada Mama Naras lagi. Bu tanya sekali lagi, apabila di hari PTM anak berhalangan masuk ke sekolah, apakah bisa diganti dengan ikut sesi online? Bisa Ibu. Ini saya langsung jawab bisa Ibu. Bisa diganti dengan sesi online. Pokoknya anak yang sudah diizinkan PTM tetapi tidak bisa ikut PTM wajib ikut online. Gitu. Ya. Iya. Baik.
Selanjutnya diinfokan oleh guru kelas di grup grup kelas ya Bu Sita dan Ibu guru Iya, dan Bapak Ibu semuanya. betul. Nanti jika memang tidak bisa datang, silakan diinformasikan di grup yang PTM. Nanti ibu gurunya akan menginformasikan lebih lanjut. Kemudian, oke, mamanya. Baik, dari chat sudah habis, Bu Siska pertanyaannya. Apakah ada mama papa lagi yang ingin bertanya secara langsung? Bisa memberikan reaction, bisa raise hand, sorry. Apakah ada? Mungkin Ibu Guru bisa baca? Oh, enggak ada ya. Sudah tidak ada? Baik, sepertinya sudah cukup jelas ya Mama Papa. Berarti hari Jumat besok adalah hari pertama kita melakukan PTM terbatas, pembelajaran tatap muka terbatas. Nanti untuk kelompoknya diinformasikan oleh guru masing-masing ya Bu Siska ya? Ya, betul. Ya, nanti kelompoknya akan diinformasikan oleh guru kelas masing-masing di dalam grup PTM. Jika ada pertanyaan atau ternyata pada hari tersebut berhalangan atau bagaimana bisa dikomunikasikan dengan ibu gurunya. Begitu. Baik, terima kasih sekali Mama Papa atas kehadirannya. Mudah-mudahan PTM kita berjalan lancar. Anak-anak selalu sehat, kita semua selalu sehat, dihindarkan dari virus corona ini. Mudah-mudahan juga coronanya cepat berlalu, jadi anak-anak juga tidak hanya PTM terbatas ya. Oh oke, Mama Moris mau bertanya Ibu? Iya, selamat sore. Maaf sebelumnya nggak memungkinkan untuk buka kamera. Oh iya, nggak apa-apa Ibu. Gini Bu, ini kan berbarengan dengan kakaknya yang sekolah juga ya, gitu. Misalnya keadaannya gini, kan ini nggak boleh parkir ya Bu ya, gitu. Cuman kan misalnya nih si anak ini mungkin masih canggung lagi gitu untuk jalan ke kelas, gimana ya Bu solusinya? Karena kan saya nggak bisa parkir nih, gitu. Kalau pakai mobil, apakah ada atau dispensasi untuk nganter aja, habis itu boleh langsung pergi dengan mobil atau gimana gitu? Baik, terima kasih. Jawab ya Mama Moris. Untuk anak yang dengan kondisi seperti itu, kami akan membantu untuk mengajak anaknya. Nanti mohon bantuannya juga untuk orang tua murid juga memberikan penguatan untuk anak-anak di rumah bahwa anak-anak ke sekolah itu bermain bersama dengan ibu guru. Jadi happy dan senang-senang di sana. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Tapi kalau ada kecanggungan pasti ada canggung. Bahkan anak SMP, anak SMA juga ada yang banyak yang canggung datang ke sekolah untuk PTM ini. Tetapi kalau jadi nanti di depan ada yang jemput atau gimana Bu? Ada yang gurunya jemput anak? Ya ada ya. Ada. Di pos satpam SD itu ya Bu atau gimana? Jadi di depan seperti tadi di video tadi nanti bisa diulang lagi, ada ibu guru yang berjaga untuk menyambut anak turun dari mobil atau turun dari sepeda motor atau turun dari kendaraan seperti itu. Ya, baik Bu Siska, makasih. Ya, oke, baik Mama Moris. Oke, Bu Siska, ini tadi ada Ibu Monika bertanya lagi Bu. Tas tidak disemprot dengan untuk tas tidak disemprot dengan disinfektan pada saat masuk sekolah dan pulang sekolah ya Bu. Terima kasih. Baik, untuk disinfektan untuk tas yang dibawa anak, kami tidak menyemprot dalam artian secara khusus. Jadi harapannya orang tua menjaga anak-anak tersebut dengan perlengkapan yang dimiliki itu dengan baik-baik. Dan nanti sampai di sekolah pun anak ini tasnya hanya dipakai lalu ditaruh di kursinya anak, tidak bergantian, tidak berpindah tempat dan lain sebagainya. Begitu. Jadi tidak didisinfektan secara khusus tasnya. Oke, baik Ibu Siska. Ya, oke, Mama Semi, silakan Ibu. Selamat malam Bu Siska dan Bu Guru semuanya. Selamat malam. Ya, Bu, saya mau tanya untuk penjemputan, kan tadi yang dijelaskan hanya orang tua menjemput ke depan gerbang yang anak berbaris itu ya. Terus untuk kendaraannya gimana ya Bu? Misalnya kita orang tua jemput sendiri, berarti kan kita harus turun tuh. Nah untuk parkir kendaraan itu, apakah anak, misalnya kita parkir di Plaza Mebel,
apakah anak harus jalan kaki sampai ke Plaza Mebel atau mobilnya boleh masuk dan parkir di lapangan sebentar gitu atau bagaimana? Oke, khusus untuk anak-anak atau orang tua yang diantar menggunakan kendaraan sendiri atau nyopir sendiri, silahkan langsung hubungi wali kelasnya dengan di grup PTM itu, Bu, besok Semi berangkat dan pulang saya drop karena saya bawa mobil sendiri. Nah, nanti ibu gurunya akan menjemput, penjemputan memang sudah ada posnya masing-masing. Untuk pengantaran pulang, nanti kan seperti di video tadi ibu guru memanggil Mario, Kristo. Nah, si Semi kan ibu guru sudah tahu datanya bahwa Semi akan dijemput, nanti mamanya ada di mobil. Nanti Semi akan diarahkan sampai menuju ke mobil. Kalau perlu, mamanya bisa info, saya sudah ready. Jadi nanti gurunya mengantar sampai ke tempat semula, mamanya tinggal lewat, di drop off, nanti anaknya langsung masuk ke mobil, seperti itu. Baik, Bu. Makasih, Bu Siska. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Oke, sebentar sebelum Mama Chelsea, saya membaca dulu pertanyaan dari Mama Papa Kama ya. Ya, oke. Maaf, baru muncul pertanyaan. Di SD ada berapa kelas yang PTM juga ya? Anak SD berapa anak per kelas? Untuk bayangan berapa orang di area SD dan TK? Terima kasih. Oke, baik, langsung saya jawab. Untuk TK sendiri, itu kalau TKB hari Senin itu hanya Senin dan Jumat itu sekitar 15 ya, Bu Zita. 15 atau berapa? 7 kali 3 ya. Ada yang 6. Untuk di B1 5, B2 6, sekitar 16. 16, sorry. Iya ya, sekitar 16. Ya. Di TK ada 16 anak. Lalu di SD itu ada di hari tersebut itu ada 2 kelas kali ada 4 paralel dan 1 kelasnya sekitar 10. Jadi kalau di SD sendiri 80. Berapa ya? 80. 2 Ya. kelas 4 paralel kan? Ya. Iya, tetapi jam masuknya sama, paginya sama, tapi pulangnya berbeda. Kalau di SD itu kelas rendah, kelas 1, kelas 2, kelas 3, mereka akan pulang jam 9.20. Seperti itu, jam 9.20 sudah keluar. Lalu untuk kelas atasnya jam 10, jam 9.45. Kok 9.45? Iya kan ya? 9.45. Dari jam 8 ke 9.45, betul. Gitu. Jadi waktunya kita tidak berbarengan, tapi karena SD juga sudah ketat sekali, tidak boleh parkir di area situ. Terus SD itu punya aula, istilahnya kalau SD ada tempat apa namanya? Tadi diinfokan oleh Bruder, jadi semua anak yang sudah datang duluan tidak masuk kelas itu menunggunya, kalau masuk langsung masuk kelas, tapi kalau pas pulang itu mereka bergantian dan tempat penungguannya itu di aula dan di halaman. Jadi tidak ada penumpukan di area pencuci tangan atau penjemputan itu. Seperti itu simulasinya kalau SD. Oke, baik Bu Siska. Oke, selanjutnya Mama Chelsea, silakan. Terima kasih. Sebenarnya saya terkait sama pertanyaan sebelumnya ya, berarti di pas hari Rabu TKA itu ada sekitar 16 orang ya? Hari Rabu. Kalau hari Rabu Bu Tika mungkin bisa menjawab. 9 atau 10-an anak. Oh gitu, jadi nanti begitu di drop, nanti masing-masing guru dari TKA 1, A2, atau A3 masing-masing akan menjemput gitu ya maksudnya ya? Enggak, guru kelas tetap di kelas, tapi yang jemput paralelnya. Oh, oke. Gitu. Guru kelasnya tetap di kelas, Mama. Oh gitu, ya. Itu aja. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Mama Chelsea. Apakah masih ada pertanyaan lagi, Mama Papa? Sudah ya? Coba saya hitung saja deh. 5, 4. Oh, ada. Oke, baik. Oke. Untuk ada 2 Bu Siska. Baik, di chat ini dari Mama Karen ya, Karen. Mau tanya, pada saat PTM ada sesi untuk anak bermain di outdoor playground-nya enggak ya? Atau hanya di kelas saja? Untuk sementara ini hanya di kelas saja. Tidak main-main keluar ya? Areanya hanya di kelas saja. Jadi anak-anak tidak akan ada kegiatan bermain di luar. Kemudian dari Ibu Meda,
Bila saya mengantar anak dengan mobil pribadi dan sewaktu datang ke parkir di Plaza Mebel, apakah saya boleh jalan kaki mengantarkan anak sampai depan gerbang SD, lalu saya keluar dari lingkungan sekolah? Apakah boleh, Bu Siska? Disarankan hanya drop off saja, tidak berjalan sepanjang itu sih Mama, karena nanti takutnya kami sudah diinformasikan, sudah disoundingkan untuk tidak ada pergerakan perjalanan dari Plaza Mebel ke sekolah. Seperti itu, sejauh ini seperti itu. Oke, berarti diharapkan di drop off saja ya, tidak diantar dengan jalan kaki ya Bu Siska ya. Ya, gitu. ya. Baik. Begitu Ibu Meda. Semoga terjawab. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi untuk Mama dan Papa sebelum kita tutup kegiatan pada malam hari ini? Oh, ada lagi. Oke. Dari mamanya Deva. Berarti ini tidak semua anak PTM ya, Bu? Soalnya kalau saya lihat di grup satu kelas TK ada 12 anak, berarti total 36. Tapi barusan di info yang masuk hanya sekitar 10 atau berapa gitu. Iya. Jadi gini Mama Deva, oh ini Mama Deva TKA ya? TKA itu per kelasnya itu orang tua yang mengizinkan itu ada 7 ya, sekitar 7 Bu Tika? Atau Bu Tika boleh dijelaskan Bu Tika? Tiap kelas itu kalau nggak salah saya ingat A1 itu 7 orang, A2 7 orang, A3 jadi 6 orang, seperti itu. Jadi nggak semuanya orang tua setuju. Itu didapat dari hasil kemarin Bu Siska share Google Form itu ya Bu Siska ya? Iya. Anaknya masuk PTM atau tidak, seperti itu. Begitu Mama Deva. Oke. Apakah terjawab Mama Deva atau ada pertanyaan lagi mungkin? Sudah ya? Oh, oke. Oke, sudah terjawab. Baik. Terima kasih Mama Deva untuk pertanyaannya. Oke. Baik. Sepertinya sudah cukup. Sudah 1 jam kita bersama di meeting Zoom ini. Jika nanti ada Mama Papa masih ada pertanyaan lagi, tiba-tiba nih selesai meeting, aduh keinget pengen nanya sesuatu, bisa langsung chat di grup. Mau di grup boleh, mau japri boleh. Ibu gurunya akan siap sedia untuk menjawabnya. Begitu. Terima kasih sekali. Saya ucapkan sekali lagi karena Mama Papa sudah memenuhi undangan kami untuk sosialisasi PTM ini. Oke, Bu Nisa mau menyampaikan sesuatu? Oh tidak. Oke. Baik. Ada daftar hadir ya Ibu Siska ya? Ya, nanti akan di-share oleh Bu Ria. Mungkin bisa di-share sekarang. Bu Ria? Tolong. Nanti mohon bantuannya untuk Mama Papa mengisi daftar hadir yang ada di sini supaya kita bisa men-tracing siapa ini Mama Papa yang tidak hadir supaya bisa kami berikan informasinya begitu. Sekali lagi saya mewakili sekolah, mewakili TK Pangudi Luhur dan Ibu Siska serta Ibu Guru semuanya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Mama Papa, atas kerjasama Mama Papa. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan kita diberikan kesehatan selalu. Oke. Karena tadi sudah diawali dengan doa, maka alangkah baiknya kita juga diakhiri dengan doa supaya semuanya baik-baik saja. Oke, silakan Ibu Eli, saya mohon bantuannya untuk memimpin doa penutup. Terima kasih. Baik, Ibu Sita, terima kasih. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tutup pertemuan ini dengan berdoa. Doa akan kembali saya pimpin secara Katolik. Yang lainnya dapat menyesuaikan ya. Kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pertemuan ini, sehingga pertemuan ini dapat berjalan dengan lancar. Kami mohon kiranya Engkau selalu melimpahkan berkat dan rahmat-Mu, terutama rahmat kesehatan bagi kami semua, para anak didik, orang tua, dan kami para guru, hingga kegiatan belajar mengajar baik secara tatap muka maupun secara online dapat berjalan dengan baik sesuai yang telah kami rencanakan bersama.
Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Ibu Elis, terima kasih Mama Papa semuanya, selamat beristirahat. Semoga yang masih dalam perjalanan juga dilancarkan perjalanannya, nggak macet-macet, bisa segera sampai di rumah. Kita akan bertemu di PTMT hari pertama di hari Jumat tanggal 1 Oktober, nanti itu untuk kelas TKB. Untuk kelompoknya akan diinformasikan guru kelas di grup PTMT ya. Terima kasih, selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Malam, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Terima kasih, Bu Rizka, Bu Sita. Dadah, Bu Sita. Dadah, Bu Marala. Terima kasih. Dadah, Bu Sita. Dadah, Dima. Dadah Karen. Ketemu hari Senin. Sampai bertemu hari Senin. Dadah, Mikael. Bye-bye. Dadah. Bye Nadine. Bye. Deselo. Dadah. Setelah itu dadah, Bu Sita. Dadah. Bye Cila. Aduh giginya udah hilang satu.